Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat bagaimana? Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kita duduk ya. Muhammad Rasulullah. Jadi sahabat, kita santai saja ya. Jadi ini kami posisinya ada di pinggiran. Kalau kata orang sini tupir. Ada yang dibilang pesisir. Di pesisir pantai Laut Selatan ya. Jadi di mana pantai Laut Selatan ini saya sama Pak Reno akan menghadap, tidak ada mengenal waktu. Benar, sama-sama. Jadi bagaimana kata saya mengenal waktu? Ini sudah waktu larut, mau malam ya. Mau malam maghrib kita sudah pamit sama leluhur. Kita pamit sama penguasa. Kita pamit sama dayang-dayang. Sama seluruh yang penjaga-penjaga di pantai Laut Selatan. Khususnya kepada Kanjeng Ratu Nyiro Kidul dan Nyiro Kidul ya. Saya sebagai anaknya sekarang sudah datang. Artinya pengen mendapatkan suatu petunjuk yang jelas, yang nyata, di mana saya sama Bang Reno ini kami sangat kebingungan. Benar. Ada yang mengatakan di mana itu di sungai. Ada yang mengatakan Banggai ada di gua. Ada yang mengatakan juga Banggai ada di hutan. Ada juga yang mengatakan di situ Banggai ada di atas Gunung Petir. Jadi mau tak mau, karena kami sudah menelusuri preman-preman, kami nggak bawa kameramen ya. Biasanya kami bawa kameramen Banggai Lampung, karena kami sehubungan mendadak, pengen memastikan kebenaran yang ada, arti titik terang aslinya di mana, seperti yang saya katakan Banggai Lampung yang sebenarnya berada. Artinya saya datang, alhamdulillah ya, walaupun sambutan yang sudah ada, saya walaupun di tubir di pinggiran sungai di tepi laut pantai selatan ini, mudah-mudahan nanti ada titik terang secara nyata. Amin. Ya, karena kenapa saya katakan seperti itu, sahabat? Saya nggak mau cerita, saya nggak mau katanya, saya nggak mau katanya bahasa. Yang jelas, saya punya berkeyakinan, Bang Reno juga punya feeling dengan adanya yang namanya Banggai Lampung itu. Saya mau tak mau menghadap langsung nanti ke pantai selatan, mau masuk ke Keraton untuk menghadap Bunda Ratu. Bagaimana caranya, ada suatu wasilah, ada suatu petunjuk yang nyata ya. Mudah-mudahan nanti kalau siang itu kayaknya nggak bisa muncul sahabat ya Bunda Ratu itu. Jadi munculnya itu malam hari, karena saya tadi itu mau berangkat itu, dia bilang, Cik Raden, kalau mau ketemu sama Bunda Ratu malam saja katanya. Alhamdulillah kalau memang begitu kan, Benar. memang itu yang diharapkan kan. Kenapa saya bilang harus malam? Jadi kalau siang itu saya nggak bakal muncul katanya. Nah kalau malam saya bisa muncul katanya. Maka kami malam-malam dengan peralatan yang ada untuk memastikan, saya yakin Banggai keadaan sehat, Banggai keadaan tidak ada suatu permasalahan. Mungkin yang dilihat, yang dirasakan secara fisik mereka, betul kami kebingungan secara nyata, karena tim sahabat-sahabat dari Banggai Lampung sudah berusaha, berupaya mencari, tapi belum punya titik terang. Nah, mau tak mau, memang saya kemarin memang dari pantai selatan juga, tapi secara dalam pantai selatan bahwasanya Banggai hanya saya diberikan mustika saja sama Bunda Ratu, tapi saya ini memastikan kebenaran yang sebenarnya. Jadi mau tak mau nanti saya akan coba berinteraksi, mudah-mudahan nanti Bang Reno bantu saya. Nah, nanti kita supaya sama-sama untuk memastikan yang namanya petunjuk secara adanya Banggai selamat ya. Saya yakin Banggai itu selamat, karena secara dalam iniannya mungkin dia nanti entah dilindungi, entah itu dikelabui bahwa si setan merah itu seolah-olah itu yang ditarik
yang diangkat. Mungkin di penglihatan mereka bangkai, Benar. nggak taunya kedubong pisang. Yang diangkat bukan bangkai kan? Nah itu. Karena mereka banyak itu Iya. budaya. Jadi mereka belum tahu ilmu kekuatan Allah yang punya miliki ya. Apalagi hubungan dengan bangkai Lampung itu luar biasa sahabat ya. Karena bangkai Lampung dia punya kelebihan, dia punya kemampuan, apalagi disebut YouTube ya. Jadi nggak ada tanding kalau masalah kesaktiannya bangkai Lampung. Makanya kami mengiringi ya secara dalam cemas, bukan cemas ya. Benar. Satu, Bang Eno sering ditelepon sama keluarganya. Kedua, ditanya sama saudara-saudaranya. Benar. Bahkan dia selalu mencari bagaimana berupaya bergabung dengan tim-tim yang lain untuk memastikan keberadaan di mana sebenarnya Bangkai Lampung ya. Untuk itu sahabat, saya ingatkan jangan lupa di subscribe ya, kunjungi channel Bang Reno Lampung ya, di subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis. Begitu juga sama Ciraden, jangan lupa kalian di subscribe ya, karena subscribe itu juga gratis. Jadi saya juga heran sahabatnya, tahu-tahu di pantai selatan saya sudah disambut dengan payung ini ya. Jadi payung ini menandakan ciri khas kalau Bunda Ratu itu mempunyai suatu keagungan ya. Makanya saya bersama Bang Reno biar ada saksi bahwasanya nanti saya bisa tatap muka dan bertemu langsung dengan keadaan tidak ada apa-apa ya. Tapi yakin segala sesuatu itu kita bukan memuja, kita bukan juga bersekutu, kita yang pasti meminta lantaran secara nyata petunjuk melalui beliau, karena beliau itulah bisa mencela putra, mencela putri. Artinya dia sosok ibu bisa secara nyata maupun yang tidak nyata. Kenapa saya katakan seperti itu sahabat? Saya pernah mengalami, ini cerita dulu Pak Edo ya. Jadi waktu itu saya dalam perjalanan sahabat, saya naik mobil. Nah, kebetulan saya nggak bawa mobil pribadi ya, karena saya nggak punya mobil ya. Nah, jadi saya dipintalah ongkos sama si kondektur. Jadi kondektur itu udah noel saya. Dia hanya bicara, "Oh sudah ya," katanya. "Oh iya," saya jawab. Saya tahu kalau dia itu kondektur mau nagih ongkos. Diam aja saya sahabat, diam aja. Sampai perjalanan udah hampir 5 jam, munak mandi. Padahal dia sudah noel Bang Eno ya. Kecuali kecuali dia nggak noel saya, nggak nanya, wajar. Mungkin saya menggunakan seperti kekuatan halimunan ya. Ini udah noel. Nah, jelalah saya sampai ke terminal bahasanya tempat habisnya bus tersebut. Nggak ditagih saya ongkos pesawat. Bagaimana? Ini ya. Jadi saya itu ketika itu memang dikasih tahu ketika saya pulang dari Pantai Selatan itu, nanti kamu lihatin lah ada keajaiban. Bingung saya keajaiban apa ya? Pikir saya ada suatu baku hantam apa bagaimana seperti kita menghadapi preman-preman. Apa pikir saya? Setelah saya renung-renung, waduh, itulah hebatnya Bunda Ratu kalau sudah menyatu sama kita, sudah mengawal, sudah mendampingi. Dia selalu ngikut sahabat, jadi jangan khawatir. Apalagi Bang Lampung, walaupun kami berupaya ya, memberitahu kadang-kadang secara tim-tim sahabat yang lain, ada tapi bagi secara petunjuk di sini, ada lagi di sana. Nah itu yang membuat kami bangga hati, mereka tidak sia-sia perjuangan demi pedulinya mereka. Sahabat-sahabat Bang Lampung itu benar-benar cinta, benar-benar punya kesetiaan. Nah saya sama Bang Reno nekat menuju ke Pantai Selatan. Karena ini laut di belakang kami ini sahabat, ini udah sekitar beberapa meter itu udah laut ya. Karena ini sekarang lautnya nggak pasang, jadi kami ini tahu-tahu kesini sudah ada di payungi. Jadi di payungi itu bahasa kami dilindungi ya. Kami dilindungi, ciri bahwa Bunda Ratu itu tetap terpaut, menaut, terhubung dengan kami dalam tujuan. Ya. Wangi sekali. Nah ini ya, wangi minyak melati keraton.
Jadi kalau udah wangi-wangi seperti minyak melati keraton, itu ciri-ciri Bunda Ratu. Luar biasa sih wangi. Makanya kami, saya pribadi, bahkan Bang Lampung selalu tidak pernah ketinggalan namanya minyak melati keraton. Wah, ini nanti saya meminta juga sama Bunda Ratu kekuatan kepada mudah-mudahan nanti diberi suatu kekuatan, akhirnya suatu petuah, suatu wasilah, suatu amanah yang mungkin nanti Bang Eno bisa bawa, Bang Eno nanti bisa jalankan. Karena kenapa? Kalau kita dengan wasilah suatu keberkahan yang diberikan, kalau kita buat sombong, jangan sampai kita akan bahagia. Makanya apa saya katakan seperti itu? Ini salah satu contoh yang kami hadapi di Setan Merah. Tipu dayanya bukan gimana sebenarnya. Segala muslihat, segala yang dilakukan, upaya-upaya, tapi mereka sulit untuk melakukan. Kenapa? Karena niat mereka karena baik. Coba kalau mereka baik, coba kalau mereka tulus, coba kalau mereka benar-benar sungguh-sungguh, ya, artinya melangkah setiap tujuan memang tersirat dalam hati benak beliau mereka itu benar-benar bagus. Saya yakin pasti mereka menemukan jalan yang terbaik. Nah, ini enggak mau ngeracun Bang Rela, mau numbangkan Bang Rela, semua tim-timnya, sahabat-sahabatnya. Artinya kan niat mereka sudah nggak bagus. Iya, apalagi yang namanya Prabu. Udah ngeyel, Iya. kecam gitu. Ya itulah sahabat ya, saya ingatkan mungkin ketika kalian selalu menyaksikan tayangan demi tayangan apa yang kami berikan di channel kami masing-masing, kunjungi baik dari channel Bang Lampung, Cik Raden, Bang Reno. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur, mudah-mudahan kalian bisa support, dukung, dan share, like, dan subscribe sebanyak-banyaknya ya. Benar. Datang lagi begini aromanya, Cik. Ada ya? Iya. Di aromanya memang luar biasa. Luar biasa, Cik. Bang Reno aja sekarang ini sudah sudah merasakan sugesti artinya kekuatan energi ya dari Bunda Ratu sudah ada tanda-tanda ya Bang Reno. Sudah ada tanda Nah, ini. jadi tanda-tanda kalau Bunda Ratu datang itu sahabat wangi seperti wangi minyak melati yang Luar biasa, Cik. Ya. Luar biasa. Ya, jadi kalian sahabat anginnya juga beda ini cuacanya, hati-hati Bang Reno. Jelas beliau nggak mungkin yang namanya seperti ada suatu hal-hal yang seperti yang negatif tidak ada. Jadi beliau ini boleh dikatakan benar-benar seorang panutan, seorang spiritual yang namanya sakral, yang namanya penguasa, yang namanya kehidupan di kahyangan. Jadi tidak sembarangan sahabat yang namanya bisa menembus, bahkan bisa memasuki ke arah yang namanya sebutannya si pantai selatan. Di situ ada yang namanya keraton yang dijaga dayang-dayangnya cantik seperti ini. Nanti Bang Reno nanti akan coba bagaimana caranya, dia pengen penasaran untuk memastikan kekuatan itu. Dia mau coba untuk menghadap langsung, siapa tahu ada restu, ada izin, ada rito. Kenapa? Kalau kita ngomong secara emosional, secara memaksakan diri, berambisi, segala sesuatu itu bukan mendapatkan suatu keberkahan atau keridhaan, yang ada kegagalan dan fatal. Ya, jadi Bang Reno, disitulah biasanya tempat Bunda Ratu saya ketemu. Nanti kita coba berinteraksi, mudah-mudahan nanti ada titik terang, kejelasan yang benar-benar kita harapkan ya. Kira-kira Bunda Ratu nanti ada kesibukan tidak? Ya kalau sekarang ini masih belum bisa hadir, Pak Reno. Iya tadi sudah bisikkan sama saya, sudah memberitahu saya bahwasanya nanti agak malam-malam lah katanya. Jadi kalau Indra masih sore ya, belum bisa
bisa ibaratnya langsung berhubungan. Jadi kami sudah disambutkan. Ini suatu ciri sahabat-sahabat spiritual lain nggak ada yang diberikan seperti ini. Inilah yang namanya ciri. Ciri itu begini, tanda ya, tanda kesakralan. Payung, payung itu tempat kita berlindung. Ketika kita hujan bisa berteduh, ketika kita kepanasan bisa hiup, ya. Nah jadi payung itu disebut tempat kita berlindung, di mana keagungan, artinya keagungan itu kekuatan yang paling tertinggi, tahta ya. Disinilah menandakan ciri bahwa kami sudah ada sambutan dari Bunda Ratu, bahwa kami ada keagungan untuk mendapatkan suatu petunjuk yang nyata dengan cara-cara kami untuk menemukan dan kami bisa bertemu dengan Bunda Ratu Nyai Rokido ya. Jadi kalau menurut kami, kalau secara dalam perjalanan kita ini untuk silaturahmi, pertama silaturahmi ya. Jadi kami ini silaturahmi, sahabat anti silaturahmi itu berkunjung suan kalau kata orang ya, dimana kami memang tidak bisa seperti orang-orang biasa, karena kami juga manusia biasa, hanya sebatas kami keikhlasan, ketulusan yang kami persembahkan untuk bisa berinteraksi benar-benar menjadi suatu kenyataan. Jadi hati-hati men, nanti kau pantau saja dari jauh, kau lihat karena di situ kami nggak pernah sama Bang Reno ini ke laut ketika selama ini mencari Bang Lampung ya. Kami selalu malam, karena malam itu berinteraksi secara energi yang kuat itu nanti langsung sama kami ya. Lagi buat memanggil Bunda ini tidak semudah itu ya. Iya, tidak semudah. Proses. Iya. Mimpi kalian. Iya. Kalau namanya katanya pengen ketemu Bunda Ratu begini-begini, mimpi ya. Kita langsung ini dulu kita panggil dulu. Iya, nggak bisa. Iya. Nggak bisa semudah yang kalian bayangkan, yang kalian lihat-lihat itu ya. Yang jelas sambutan terhadap saya sama Bang Reno jelas dan nyata bisa kalian saksikan. Benar, sahabat-sahabat saksikan. Iya. Jadi saya mungkin nanti akan menuju ke laut Pasir yang di sana sahabat ya. Itu kelihatannya, kelihatan zoom aja itu kan, itu lampu malam, itu kelihatan lampu malam. Kelihatan men ya? Kelihatan Ci. Ya, nah, itu lampu malam. Kami nanti akan menuju ke arah sana untuk memastikan yang namanya keberadaan munculnya. Nanti Bunda Ratu kalian lihat, nanti akan saya hadirkan. Tapi kalau secara dalam sugesti, secara dalam di kamera mungkin kalian nggak bisa lihat, tapi secara dalam keilmuan kebatinan saya bisa tembus ya. Yang pasti apapun bentuknya, apapun caranya, Bang Lampung harus bersama kami, dan dia keadaan sehat. Benar. Dia keadaan selamat, dia akan muncul bersama kami lagi ya. Karena harapan kita jelas, sahabat-sahabat bertanya-tanya, bahkan dari komentar, bahkan ada pihak langsung telepon sama kita menanyakan bagaimana keadaan Bang, bagaimana keadaan Bang. Saya jelaskan sama kalian, Bang Lampung tidak ada apa-apa, dia selalu dilindungi, dia selalu didampingi. Bahkan secara dalam kekuatan Bunda Ratu sudah mungkin punya prinsip secara dalam untuk memberikan yang namanya perlindungan terhadap Bang Reno. Jadi kami, saya sama Bang Reno ini nggak ada. Kami cinta, kami setia, kami peduli dengan malam-malam. Ini malam sahabat. Jadi bukannya siang ini, itu kalian lihat itu apa namanya lampu ya. Kami ini masih di pinggir pantai, nanti kita akan sampai ke pantai sana untuk memastikan kebenaran itu semua. Mudah-mudahan munculnya seorang ibu, munculnya kasih sayang seorang ibu, munculnya yang namanya kekuatan dari sang ibu. Inilah suatu persembahan yang kami berikan kepada sahabat-sahabat secara nyata. Makanya kalian jangan sampai, secara gambaran saya katakan, wah sampai merinding sama Reno ya. Jadi secara nyata dan saya katakan, apabila kalian masih punya orang tua atau ibu kandung, jangan sampai kalian sia-siakan ya. Jangan sampai kalian selalu
kata orang itu ngebantah atau lagi melawan, jangan. 9 bulan kita dikandung, tidak terasa dari berbentuk janin sampai berwujud kita seperti ini, lahir dari rahim muka ibu itu, ya. Inilah suatu penandaan seorang ibu yang memberikan terhadap kami ini. Tidak ada yang namanya ada pembatas, ada penghalang. Cinta kasih seorang ibunda Ratu Nyi Roh Kidul. Makanya saya langsung bermohon, berminta langsung kepada Allah melalui lantaran dengan ibunda Ratu yang ada di Pantai Selatan ini. Saya nekat sama Pak Reno bagaimana caranya dan berupaya Panggil Lampung bisa selamat. Bahkan saya meyakinkan Panggil Lampung tidak ada terjadi apa-apa. Ya, yakin saja sahabat. Karena kenapa? Saya sudah nekat, saya bilang tadi. Saya malam. Tidak ada saya mau mengunjungi siang sama. Ya kenapa? Kalau siang nggak akan muncul ya. Nggak bakal muncul. Kalau malam yakin akan muncul. Kalian nanti lihat sosoknya. Penampakan dari Bunda Ratu nanti ya. Kalau memang nyata itulah suatu keajaiban. Kalau tidak ya mungkin kami juga masih boleh dikatakan belum waktunya. Tapi tidak ada yang namanya kata-kata mustahil. Kata mustahil itu yang diucapkan oleh manusia. Tapi kalau kata Allah kun fayakun, maka terjadilah, maka akan terwujud terlaksana sesuai kalimat ayat yang tertuliskan di surat Yasin di ayat 82. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, tidak ada kata Allah itu nggak jadi. Kata Allah, mintalah kamu, niscaya apa yang kamu minta akan kukabulkan. Nah, jadi harus dipinta. Nah, kami juga meminta melalui Bunda Ratu di sini dengan wasilah keyakinan yang kami miliki. Mudah-mudahan itu menjadi suatu kenyataan ya. Nah, jadi sahabat-sahabat, karena saya sama Pak Reno mau langsung ke Pantai Selatan, maksudnya langsung menghadap. Jadi supaya nanti kameramen hati-hati, kita pamit dulu. Jangan lupa sahabat di subscribe channelnya Bang Reno Lampung ya, karena subscribe gratis. Begitu juga sama Ciraden, tekan tombol loncengnya, subscribe karena itu gratis ya. Saya mau sama Bang Reno pamit dulu. Kita mau langsung ke Pantai Selatan, kita tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.